Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Nisa dengan NIM 2505894, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Kampus UPI di Cibiru. Hari ini saya akan mempresentasikan esai yang berjudul Belajar Tanpa Bertindak, Tantangan Transformasi Pengetahuan Menjadi Aksi di Kalangan Pemuda Indonesia. Sebelum saya melangkah lebih lanjut, saya ingin bertanya, berapa banyak dari kita yang dalam sebulan terakhir ini aktif mengunduh materi edukasi atau mengikuti webinar, namun materi tersebut hanya mengendap atau tersimpan di ruang penyimpanan gawai kita? Inilah realitas kita. Data APJI tahun 2024 menunjukkan 79,5% atau 221,5 juta jiwa penduduk di Indonesia telah terkoneksi oleh internet, Gen Z sebagai aktor utamanya. Kita memiliki akses pengetahuan yang melimpah, namun ironisnya, kesenjangan antara keterampilan nyata masih membayangi kita. Kita terjebak menjadi generasi penonton yang hanya aktif mengonsumsi informasi tetapi minim dalam aksi nyata. Mengapa fenomena ini terjadi? Karena sistem pendidikan kita cenderung menempatkan pengetahuan itu sebagai tujuan akhir dan diukur secara sempit dari sertifikat dan nilai akademik. Kritik tajam dari tokoh pendidikan Paulo Freire menegaskan bahwa model pendidikan yang hanya mentransfer informasi tanpa mendorong peserta didik terlibat aktif dalam transformasi sosial tidak akan membawa perubahan nyata. Hal ini diperkuat oleh temuan PISA OSID yang menekankan bahwa pentingnya penerapan pengetahuan pada masalah kontekstual. Suksesnya pendidikan tidak boleh lagi hanya diukur di atas kertas. Sebagai solusi alternatif, saya menghadirkan sebuah gagasan transformatif melalui esai saya yang berjudul Belajar Tanpa Bertindak, Tantangan Transformasi Pengetahuan Menjadi Aksi di Kalangan Pemuda Indonesia. Strategi inovatif ini mengintegrasikan dua pilar utama secara holistik. Pilar pertama adalah Action Depth Framework atau ADF. Konsep ini memandang pengetahuan bukan sebagai aset kognitif yang pasif, melainkan sebuah pemicu tindakan. Setiap kali kita menyerap informasi baru, muncul beban moral atau tanggung jawab sosial yang harus diwujudkan melalui kontribusi nyata. ADF mengubah indikator utama keberhasilan belajar dari pertanyaan apa yang kamu ketahui menjadi apa yang akan kamu lakukan setelah kamu mengetahui. Namun, kesadaran bertindak seringkali terhambat oleh ketakutan akan teori yang belum sempurna. Nah, disinilah pilar kedua masuk, yaitu pendekatan reverse learning. Berdasarkan teori experiential learning dari David Kolb, pembelajaran paling efektif mengalir melalui siklus pengalaman konkret dan refleksi aktif. Melalui reverse learning, kita membalikan logika konvensional. Kita menempatkan pengalaman empiris di lapangan sebagai gerbang awal pembelajaran peserta didik. Nah, diharapkan peserta didik dapat langsung dihadapkan pada realitas sosial, mengambil tindakan nyata yang sederhana, dan dari situlah praktik ketika kedua pilar yang menyatu dalam konteks pendidikan dan kebudayaan. Kita melihat akselerasi yang luar biasa. Lembaga dunia UNESCO menyatakan bahwa eksistensi warisan budaya lokal berpengaruh penuh pada partisipasi aktif generasi muda. Melalui kerangka kerja ini, pemuda tidak sekadar menghafal materi budaya kelas untuk ujian, melainkan mereka turun langsung ke komunitas seni, mendokumentasikan tradisi lokal, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk membangun arsip kebudayaan. Budaya dihidupkan secara konkret, berkelanjutan, dan relevan. Aplikasi praktis dari gagasan ini memerlukan sinergi yang nyata dari berbagai pihak. Yang pertama, institusi pendidikan tinggi disarankan mulai mengadopsi model reverse learning ke dalam kurikulum dengan mengalihkan fokus evaluasi menuju penilaian berbasis proyek sosial atau project based learning.
Kemudian komunitas pemuda dan organisasi kemahasiswaan perlu mengintegrasikan Action Depth Framework dalam kegiatan kaderisasi agar orientasi pergerakan itu bergeser dari sekadar diskusi wacana menuju pembuatan solusi konkret. Dan terakhir, kementerian terkait perlu memberikan dukungan regulasi yang memfasilitasi integrasi sosial secara masif di sektor pendidikan dan kebudayaan. Pada akhirnya, kemajuan suatu bangsa tidak ditentukan oleh seberapa banyak pengetahuan yang dimiliki generasinya, melainkan oleh sejauh mana pengetahuan tersebut dapat diwujudkan menjadi tindakan yang nyata dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Dari saya dicukupkan, mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.